Adik sekalian, di suatu hari di atas gunung pada bulan Ramadan turun hujan yang sangat lebat. Di bawah pohon yang besar ada seorang perempuan yang tertunduk kepalanya ke bawah. Jilbabnya tidak menentu lagi, matanya sudah buta. Saya mau cerita detik-detik akhir di mana runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam saat itu dengan tertangkapnya beliau. Tengku Umar sudah dilumpuhkan, ditembak mati. Bahkan Tengku Umar saat itu dicari kepalanya, mau dipelajari. Apa yang membuat Tengku Umar sangat pintar? Apa kata Belanda? Kita potong lehernya, kita bawa kepalanya ke Belanda, kita pelajari apa isi otaknya. Kenapa sangat canggih otaknya melawan kita? Ribuan Belanda dapat dilumpuhkan oleh salah seorang orang Aceh. Maka saat itu adik-adik sekalian tinggal satu orang lagi, dia perempuan. Nah saat itulah di bawah pohon itu ada seorang perempuan yang juga sudah berjuang, tapi dia sudah lumpuh, tak bisa bangun lagi, dia tak bisa berjuang lagi. Cuman dia berzikir kepada Allah. Di tengah hujan yang lebat itulah, pada bulan Ramadan di bawah pohon itu terduduklah seorang perempuan, tokoh kita, nenek kita saat itu. Yang adik-adik sekalian, ternyata di bawah gunung sebelah sana ada panglima. Seorang perempuan itu memberitahu, saya tahu di mana perempuan itu. Hai Belanda, kata salah seorang murid ataupun panglima perempuan tersebut, saya tahu di mana dia. Kalau kalian dapat dia, syaratnya dua. Bawa pulang dia ke Kutaraja, jangan kau bunuh dia dan kau obati dia. Kata Belanda, siap, kami sudah lama ingin bertemu dengan perempuan itu. Puluhan tahun Belanda menunggu momen di mana bisa menangkap perempuan itu. Kenapa? Karena ratusan Belanda bahkan ribuan sudah dibunuh oleh perempuan itu. Kokohnya perempuan tersebut. Maka nama panglimanya yaitu Panglaut. Dia datang kepada Belanda, kata Panglima Laut, saya tunjukkan di mana tempat seorang perempuan yang selama ini kau cari, wahai Belanda. Termasuk dia kasih tahu ke salah seorang jenderal Belanda bernama Friedman. Dia bilang, hai Friedman, kau mau tahu di mana perempuan itu? Saya akan beritahu, tapi syarat dua. Kau obati dia, kau bawa pulang ke Kutaraja. Dia bawa ratusan orang Belanda saat itu lengkap dengan senjata canggihnya. Apa yang terjadi? Naiklah gunung orang-orang Belanda ini. Dalam hati mereka, kayak gimana perempuan itu wajahnya? Kami ingin melihat, udah geram sekali. Tapi karena mengingat perjanjian Bang Laut, jangan bunuh dia, tangkap dia, bawa pulang ke Kutaraja dan obati dia. Begitu perjanjiannya. Maka ratusan bulan naik ke atas gunung. Dia lihatlah saat itu ada anak kecil bernama Agam. Panglima Laut datang saat itu. Di mana seorang perempuan itu? Di sana. Yang Agam ini juga akhirnya jadi panglima juga, yang akhirnya juga dapat dilumpuhkan Belanda. Kalian tahu apa yang terjadi? Di bawah pohon besar itulah seorang perempuan itu berzikir kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah kau masih memberikan nyawa ini untuk aku melawan musuh-musuhku, ya Allah, sehatkan badanku, ya Allah. Jika tidak pun kuserahkan kepada itu. Doa perempuan itu. Begitu doanya, yang beliau sendiri, para panglimanya sudah mati, tinggal sendiri. Tinggal sendiri dia minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah sehat badanku, ya Allah, kau sehatkanlah, ya Allah. Aku akan melawan mereka ratusan Belanda itu. Lalu dia lihatlah sosok perempuan itu. Jilbabnya sudah tak menentu lagi, rambutnya sudah keluar, matanya buta, kakinya lumpuh, sakit badannya, membungkuk di bawah pohon. Dia memegang belati. Friedman, salah seorang tokoh Belanda, datang memberitahu, saya ingin menangkap kamu. Karena perjanjian Bang Laut tidak memboleh bunuh kamu, maka relakanlah apa yang kami perbuat terhadapmu. Begitu katanya, enggak digubris oleh perempuan itu. Lalu Friedman memberitahu, baik Panglima Laut, kau datang kasih tahu bahwa kami sudah datang menjemputnya. Datang Panglima Laut, dia sebut, wahai ibu, ayo kita pulang. Ibu sudah tak bisa lagi dalam kondisi seperti ini. Mohon maaf, saya memberitahu bagaimana kondisi ibu hari ini. Mana ada lagi, belum selesai ngomong Panglima Laut, diambil belati oleh perempuan itu, ditusuk Panglima Laut. Sayang tak kena di dadanya, tapi terkena di bagian bahunya waktu itu. Apa kata dia? Terkenal kata-kata perempuan itu.
Kalau kau kasihani aku, kalau kau sayang kepada aku, kau ambil pisau bunuh aku sekarang. Itu kalimat terkenal perempuan itu. Saya ulangi lagi. Kata perempuan Aceh itu, kalau kau sayang kepada aku, kau ambil pisau, kau ambil pedang, bunuh aku sekarang. Tak beranilah mau. Saat itu hening, hujan, suara hujan. Hening, tak ada yang berbicara. Belanda baru tahu itulah itu dia, orang inilah yang membunuh teman-teman kita. Ternyata baru lihat itulah sosoknya. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Waktu diambil oleh Belanda, dia keluarin ludah kepada musuh-musuh Allah. Mati awakah urung kapi itu. Bahlung tiron lawan. Menanlah bahasa beliau waktu itu. Adik-adik sekalian, saat itulah beliau dibawa ke Kutaraja, dan fotonya hari ini bisa kita lihat di Google. Siapa dia? Siapakah panglima perempuan itu? Siapakah mereka perempuan yang sangat gagah bisa melawan Belanda itu? Beliaulah istri daripada Tengku Umar, bernama almarhum Al-Mukarram Cut Nyak-Din. Masya Allah, Cut Nyak-Din sangat kuat, sangat gagah. Dia punya suami yang pertama, Tengku Ibrahim Lamnga. Saat detik-detik wafat Tengku Ibrahim Lamnga, dia kasih tahu, hai adikku tercinta, kau menikahlah dengan sahabatku Tengku Umar. Tidak abang, kata Cut Nyak-Din, jangan, kau harus menikah. Kalau kau menikah dengan Tengku Umar, kau akan bebas melanjutkan perjuangan Allah. Maksudnya, kalau dengan Tengku Umar bisa apa-apa nanti, bisa pegang Cut Nyak-Din, maka diturutilah perintah suaminya. Maka menikahlah Cut Nyak-Din dengan Tengku Umar, lahirlah anak yang juga tokoh masa depan, yaitu bernama Cut Gampang, dari anak Tengku Umar dan Cut Nyak-Din. Adik-adik sekalian, saat itulah adik-adik, apa yang terjadi, Cut Nyak-Din sudah mulai buta. Lalu kata Belanda, hai Belanda teman-temanku, kalau kita biarkan Cut Nyak-Din di Kutaraja, sudah kita obati, kita berikan obat, kita takut dan khawatir suatu saat dia akan bangkit kembali. Terus bagaimana caranya? Kata Figment, kita pindahkan dia ke Sumedang. Setelah itu Cut Nyak-Din dipindahkan ke Sumedang. Apa yang terjadi sampai di Sumedang? Beliau menyamar dirinya bukan Cut Nyak-Din. Saat itu adik-adik sekalian, anak-anak yang ada di Sumedang mengaji sama Cut Nyak-Din dalam keadaan buta, tapi Cut Nyak-Din bisa mengajar. Bayangkan, tokoh dulu bukan hanya pintar dalam berjuang mengatur siasat perang, tapi pandai membaca Quran walau buta matanya, ditutup matanya, tapi dia mengajar anak-anak. Dan anak-anak kecil yang Sumedang itulah yang akhirnya jadi ulama-ulama besar di sana berkat tokoh Aceh Cut Nyak-Din. Adik-adik sekalian, bayangkan orang dulu kuat-kuat, orang dulu tidaklah loyo dan lebay kayak kita hari ini. Kenapa? Orang dulu tak pernah pisah dengan Allah. Apapun kondisinya, Allah. Bagaimanapun kondisinya, Allah. Dimanapun dia berada, tetap Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tokoh-tokoh saat itu tak takut kepada siapapun, tak bersedih dengan apapun, tetap Allah. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka berjaya? Karena salat mereka tak pernah tinggal, selalu berhajat kepada Allah. Maka adik-adik sekalian, berapa tahun sudah Cut Nyak-Din meninggal, tapi namanya masih dikenang. Tokoh-tokoh dulu, Muhammad Al-Fatih hampir 300 tahun wafat, namanya masih dikenang. Imam Al-Ghazali bahkan hampir 1000 tahun wafat, namanya masih dikenang. Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun wafat, namanya masih dikenang. Kalian tinggal pilih, hidup saat kalian mati nama kalian tak dikenal, atau hidup saat kalian mati nama kalian dikenal. Silakan pilih. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Kalau ada yang mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah.
Spijt me. Ik kom hier. Daar is versier in een arm genomen. Hoe is dat? Ik ben kapitein Veldman. Ik heb opdracht om je verplicht om deze film uit te voeren. Jutnia, het spijt me. Het spijt me dat ik... Hoort u mij? Ik ben verplicht u mee te nemen. Ja, dan. God is in jou. Kesehatanmu ya, yang mengharuskan semua ini. Percaya, Jutnya. Mereka telah berjanji untuk merawatmu baik-baiknya. Jangan Jutnya salah paham. Aku tidak rela Jutnya mati sia-sia. Kesehatan juga. Jangan pemalu, Balaur. Ini kesalahanmu yang paling besar, Balaur. Balaur. Pemaling kamu yang Balaur. Balaur, kau tidak pernah mengerti. Ja, voor de man. Zo ver is het dus gekomen. Van Vera, zorg dat we zo snel mogelijk hier vandaan kunnen. Jangan pernah hianat negeri. Ya. Wacht. Laat maar gaan. Wees voorzichtig, heb het optellen van die vrouw. Kom op, man. Sorry.